tapi kita sama-sama tahu ini rahasia umum kalau medis Indonesia itu sucks. Kita ngalamin dan ini udah publik rahasia umum lah. Dulu sebelumnya kan mikir mau pensiun di Bali ya, kayaknya sekarang lebih enak pensiun nggak di usah Thailand. pensiun pun gue tetap pengen tinggal di Bangkok sih. Sejujurnya itu. Kemarin itu yang Instagramnya Conan hilang, Emailnya kena hack, habis itu Instagramnya hilang. Hai semua, pertama kali ini gue cuma mau bilang semoga kalian suka minggu-minggu 2 episode sebelum ini yang benar-benar doku series. Hopefully kalian enjoy filmnya, dan kita prepare ini ada 8 episode sampai 3 bulan ke depan. So stay tune ya. Dan ngupdate selanjutnya, hal yang nggak pernah gue sangka adalah kita sebegitu attach-nya sama Bangkok, sama Thailand. Thailand itu dari dulu tuh nggak pernah masuk wishlist negara yang jadi favorit gue. Karena sama-sama dengan Indonesia, cuma beda bahasa doang. Even jalan tol, pedagang kaki lima tuh mirip sama Indo gitu. Dan gue nggak pernah. Tapi beda. tetap kebelain. Tapi beda. Mereka tetap rapi. Kamu first impression di Bangkok, di Thailand tuh apa? Jakarta rasa Bali. Itu selalu aku bilang. Semuanya looks-nya kayak Jakarta, tapi vibe orangnya ininya tuh kayak di Bali gitu, yang santai, ramah. Nggak santai juga kali. Di Bali kan santainya. Kan nggak, kalau kita kan dulu sebelum kita tinggal di Bali, ini mesti digaris bawahi. Sebelum kita tinggal di Bali kan kita biasa di hotel, ketemunya yang resto yang orangnya tuh udah biasa sama turis gitu kan. Jadi kerjanya ya lumayan cepet, meskipun tetap mungkin nggak cepet di Jakarta kali ya. Jadi tapi di bawahnya dikit, tapi nggak rush gitu loh. Nah, tapi kan kita setelah tinggal di sana ya Ellen nih pengen gua cepetan kayak gitu kan. Itu orang Bali aslinya gitu yang bener-bener lambat gitu. Nah, ya itu impresi sebelum kita tinggal di Bali. Jadi kayak oh ini Jakarta tapi rasa Bali, orangnya ramah, cepet tapi ya nggak buru-buru gitu. Nah, setelah kita tinggal di Bali ya ternyata kan orang Bali ya begitu gitu kan. Tapi tidak semua disclaimer. Iya, nggak semua. Nggak semua, memang nggak semua, tapi emang budaya, kan cenderung lebih lambat intinya dibanding. That's why every day is holiday di Bali. Iya, gitu kan. Cenderung lebih santai aja gitu. Cuman ya kalau kecepatannya kayak Jakarta, Bangkok, Bali gitu. Sebenarnya bukan lebih santai sih, karena lumayan ramah sama orang asing gitu loh. Tapi helpful lah sama kayak di Bali lah gitu, karena punya waktu buat orang ya. Kalau di Jakarta kan kita umur tuh habis di jalan gitu kan, macet kanan kiri, jadi kalau nolongin orang juga ribet. Tapi di Bangkok tetap lebih teratur, tetap lebih teratur. Itu masalahnya, mau gimana pun gue tetap ada ngebelain Bangkok gitu. Aku pertama ke Bangkok itu ini lomba kan, tanding ya. 2008 tanding mixed martial art, tapi bukan under MMA aja. Jadi ada satu bela diri dari Korea namanya Tong Il Mudo. Jadi dia benar-benar intinya kayak tarung bebas kayak MMA tapi pakai full gear. Jadi kayak pakai bajunya baju masing-masing gitu loh. Karate ya karate, judo, tapi pakai full protector, gak enak banget. Gue ngewakilin Indonesia lah waktu itu tiba-tiba karena udah punya background, terus dia bela diri baru, terus diketemuin sama berbagai martial art di seluruh dunia. Makanya aku punya temen dari orang Kenya yang bener Kenya ya? Iya, udah tingginya 2 meter men. Gue sama dia udah kayak bapak anak. Dia polisi di Kenya. Orangnya baik banget. Tapi orangnya baik banget. Dan entah kenapa demen banget sama gue gitu loh. Gue sama anak-anaknya aja tinggian anak-anaknya jauh gitu. Tapi cukup memorable lah punya teman-teman dari area belahan dunia yang nggak pernah gue pikirin gitu. So itu first time impresi di Bangkok. Tapi kalau compare sama Singapura dan Malaysia yang pernah gue kunjungi sebelum Bangkok, kayaknya nggak spesial, lebih maju, lebih ini. Waktu itu gue lebih impress sama Singapura. Tapi for some reason sekarang
Bangkok tuh jadi salah satu destinasi favorit sih. Kalau dulu sebelumnya kan mikir mau pensiun di Bali ya, kayaknya sekarang lebih enak pensiun Nggak di usah Thailand pensiun ya. pun gue tetap pengen tinggal di Bangkok sih. Sejujur itu. Tapi gue kan justru emang gak mau pulang kan. Yang mau Ya. pulang tuh Andri gitu. Karena menurut gue meskipun kalau orang Australia bilang Bali is a beautiful mess, menurut gue tetap Bangkok is a beautiful mess buat gue gitu. Biarpun Ya. acak adut, tetap ada rapihnya dan semuanya menurut gue lovable juga gitu. Awal-awal tuh banyak yang takut kalau nanyain tentang Bangkok ke kita karena pikirnya kita ada trauma tersendiri apa enggak gitu loh. Justru enggak. Anehnya justru nggak tahu ya, ini kalau gue juga pernah bilang ke Andri sih. Gue waktu balik ke Bangkok itu gara-gara apa ya kita ya? Sebelum kis-kis. Ada sekali. Ya, yang libur Ada sekali yang tiba-tiba ketemu anak-anak. ya iya, Itu itu semua. kan pas liburan kis-kis. Kenapa kita kesana ya? Aku lupa. Pokoknya di kita ada sekali harus kesana aja. Terus ya itu nggak tanya pas sampai sana pun semua yang anak-anak talasemi yang berhasil BMT ada di sana juga dan akhirnya kita ketemu makan bareng. Itu nggak janjian. Iya, nggak Itu nggak janjian, janjian. ketemuan pas. Jadi mereka yang udah selesai itu kan regularly harus check up kan, harus cek tiap tahun kontrol Harus lagi. cek tiap tahun. Nah kita waktu itu aku lupa karena apa, Tanpa tapi kita sengaja kesana. ketemu ya. Dan waktu di sana tuh terus gue bilang ke Andri, ya gue sempet takut kalau ya empedu gue kambuh gitu sakit. Nggak taunya sampai sana tuh justru malah tenang gitu. Terus gue bilang ke Andri, kok gue bisa setenang ini ya? Maksudnya kan gue juga berpikir apa gue akan di sana justru akan trauma gitu kan. Terus selama gue jalan-jalan situ gue jadi berpikir dong, kenapa gue bisa setenang ini justru gitu. Terus yang muncul di kepala gue jawabannya adalah mungkin karena selama di Bangkok gue jalan-jalan gini konon itu di rumah sakit. Itu yang gue rasain karena kan ya konon di rumah sakit gitu kan, gue sama si Kis-Kis kan nemenin Kis-Kis gitu kan jalan gitu. Jadi menurut gue apa gara-gara itu ya, jadi gue merasa konon tuh masih ada di rumah sakit gitu. Gue jadi berpikirannya ke situ karena ya gitu tiap ke Jakarta kayak gue bilang ke Jakarta nonton konser aja sehari sebelumnya sehari sesudahnya sakit. Nonton konsernya enggak, tapi stres hari sebelum sehari sesudahnya tetap stres gara-gara waktu itu Kis-Kis darahnya nggak cocok 3 bulan berturut-turut itu bikin gue stres. Tuh gue sakit gitu selama 4 hari, tapi bolongnya di saat hari konser kayak mau dibilang kayak buat karena BTS. tapi karena itu ya karena ternyata karena pikiran gitu loh. Kayak kemarin yang terakhir udah ke Jakarta kan udah sering nih kita pikir oh ya udah ready balik ke Jakarta gitu kan. Kemarin itu yang Instagramnya konon hilang. Terus gitu kan. Satu kali tiba-tiba Instagram emailnya kena hack, habis itu Instagramnya hilang gitu loh. Instagramnya hilang gue langsung ya kaget gitu kan, kesel, marah segala macam. Udah usaha 2 hari si Andri untuk dari pertama kali di warning sampai akhirnya hilang tuh udah 2 hari, terus hilang gitu, panik kan. Terus udah selesai, untungnya sebenarnya malam itu ketemu juga langsung bisa diakses juga gitu. 3 hari berikutnya gue sakit. Iya, jadi karena di akun itu banyak memorinya banyak banget. Itu alasan gue marah gara-gara itu. Terus banyak yang kita capture ini, jadi kita nggak punya backupan. Sebenarnya file-file dulu tuh gue banyak yang gue backup, tapi yang dari handphone, apalagi Michelle langsung ini ngupdate tuh nggak ada. Nah, gue juga kaget sih. Aku kaget lihat kamu tiba-tiba kok marahnya sampai gini. Kalau di otak gue kan ya it's akun doang gitu loh. File backupannya punya, cuma sayang ya yang pasti followersnya gitu loh. Harus bilang lagi, tapi in a way juga kan awalnya kita nggak pernah ngeset itu sebagai platform personal branding sebenarnya. Kita nggak pernah ngeset itu tadinya kita prepare cuma buat Conan doang, tapi itu berkembang jadi sampai kayak sekarang, dan kalian bisa lihat semua story Conan tuh di sana. Nah, ketika itu kena hack, dia marahnya tuh sampai waktu itu dia lagi reading ya, yang buat syuting itu lagi reading di jalan dia sampai nangis. Sampai tukang gojeknya kaget gitu, gue naik, gue lagi tahan marah kan gara-gara hilang kan. Gue naik, terus gue naik, dia nungguin gue di mall deket tempat readingnya, gue jalan ke sono. Waktu itu kejadian dia lagi reading, terus gue nganterin, gue sama Kristal
pergi sambil nungguin ke mall, nunggu di mall. Terus gitu. gue nyusul, naik gojek, bener-bener gojek. Terus kan gue duduk, terus gue bisa hilang, pokoknya udah di kepala gue udah ini banget. Tanpa sadar tuh gue nangis gitu loh. Terus ke gojek ya, dia kayak shit gitu loh. Ini cewek kenapa yang tadinya masih cool aja tiba-tiba merembes gitu. Terus gue yang, kan gue berusaha menahan ya, jadi kayak melotot tapi nangis kan jadi horor ya, bukan yang sesungguhkan gitu kan. Terus kocak sih gue jadi gue terus dia, bang apa-apa bang. Oh iya gak apa-apa mas. Terus untung deket gue langsung gitu, langsung wah berusaha nenangin diri dulu sebelum akhirnya ketemu dia sama ketemu Kis-Kis. Soalnya kalau ketemu Kis-Kis kan gue mesti ngejelasin lagi kan gitu kan, jadi gue menahan diri dulu gitu sampai udah ini. Terus tapi gue udah stres banget ya, gue ini nge-reels tolong bantuin siapapun gitu, karena tadinya dia punya teman yang emang kerja di Google dan YouTube yang bisa bantu, tapi ternyata orang-orangnya udah nggak kerja di situ, jadi kan wah tolong siapa nih gitu kan, panik juga ya udah akhirnya gue bikin itu gitu. Iya, gue nggak nyangka separah itu ya. Dari malam itu tuh udah mulai sakit. Mulai sakitnya tuh balik recall lagi ke dulu. Kita tahu itu di pikiran doang, tapi efeknya ke badan, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain kan selain tunggu dia tenang gitu. So it's quite nightmare sih kemarin. Cuman ya itu lucunya bukan karena Bangkoknya, dan histori kemarin kan kalau ya buat kalian yang tahu, kita sempat balik lagi ke Bangkok gara-gara Kis-Kis sakit di treatment di Bali 3 minggu nggak diapa-apain, berat badannya udah turun 2 kiloan, yang mana 2 kilo tuh artinya 10% berat badan dia waktu itu gitu kan, berarti banyak dong. Terus sudah sampai nangis-nangis sampai akhirnya Michelle sama Kis-Kis walkout karena gue lagi di Jakarta, dan walkout dari IGD. Enggak dari udah rawat inap. Oh, udah rawat inap. Dari rawat inap, walk out, jalan, dan tidak ada yang mencegah. Sila malah pamit sama cleaning service-nya. Kita pamit dulu ya. Oke, semoga cepat sembuh. Ya, kesel banget ya sih. Itu langsung, karena gue beliin tiket langsung ke Bangkok. Habis di Bangkok, Bangkok, again, karena historinya Kis-Kis sudah ada di sana. Jadi ditelepon, orangnya belum ini, darahnya udah disiapin gitu loh, udah ada historinya. Sedangkan ini kita 3 hari di rumah sakit, darahnya nggak siap-siap. Iya, tuh terus mau ditransfusi merekanya takut. Kenapa takut? Kita udah tahu kondisinya, tapi ya gitulah. Sama-sama tahu, bukan mendiskreditkan dan berharap lebih baik, tapi kita sama-sama tahu ini rahasia umum kalau medis Indonesia itu sucks. Sucks, gue berani bilang karena kita ngalamin, dan ini udah publik rahasia umum lah. Nggak tahu nih yang di Bali mau buka hospital internasional itu apa sih Bali pokoknya itulah ya, kita lihat aja bisa seberapa naikin ekspektasi, karena kita sudah mengalami betapa menyedihkannya dan betapa kita impress, terlepas apapun yang terjadi sama Conan gitu. Gua personally impress sama medicalnya Bangkok enggak Thailand lah, semua Thailand, karena kan kemarin waktu kita ke Chiang Rai juga, hospitalnya sekeren ini. Itu, padahal di daerah. Gitu. Dan iya padahal daerah ya Chiang Rai itu yang paling utaranya Bangkok, berbatasan sama Laos sama Myanmar. Tapi di situ justru mencetak sekolah nurse paling bagus seluruh Thailand. Gitu, dan pengobatan di situ sangat-sangat convenient. BPJS-nya Thailand itu mereka udah nggak perlu bayar lagi, bayarnya dari pajak. Terus semua penyakit mulai masuk angin sampai pasang ring jantung itu harganya flat sama, yaitu 15.000 rupiah. 30 baht. 15.000 rupiah. Lo masuk angin, bayar ke rumah sakit, bayar 30 baht. Lo kemo, cangkok jantung, kemo, bayarnya 30 baht juga. Keren itu gitu loh. Ya, you nilai sendiri lah sama Indo, compare kayak gimana. Kayaknya kita juga nggak tahu lah, kita nggak tahu. Tahun lalu dapat endorsan dari Bangkok juga. Jadi kayak tiap tahun kita tetap ada, entah gimana caranya, pokoknya kita dikirim ke Bangkok aja. So ya gitulah. Dan ke depan juga, kita lihat aja. Gue nggak tahu. Ini buat kita new season.
chapter baru dan story kita sangat berhubungan dengan Akhirnya mendekat ke Bangkok lebih dari yang lain. Padahal selama di Bangkok gue belajarnya bahasa Korea ya. Terus akhirnya gue sekarang semi-semi nyesel kenapa gue gak sekarang belajar bahasa Bangkok gitu. Tapi kayak waktu itu soalnya susah banget sih. Masalahnya itu lebih susah dari... bahasa Thailand tuh punya 5 nada. Di mana ada 40 huruf. 40 berapa huruf? Enggak, tapi untungnya dia kan hurufnya kayak Latin, udah ada kayak Korea juga ya. Iya udah ada A ya A gitu. Nggak kayak Mandarin yang setiap karakter tuh mewakili apalah gitu loh. Gitu. Anyway, ya tetap sih bahasa Thailand nggak enak sih didengar. Nggak enak didengar. Di film tuh paling nggak banget deh. Terus mereka kan punya sambutan-sambutan yang aneh gitu manggilnya. Iya, kan dia punya nama pasti double-double. Oh. Bukan apa? Noi. Ngoy, kalau yang gitu-gitu nggak enak kan. Gue tetap merinding gitu kalau dengar ini bahasa Thailand, tapi menyenangkan. Kalau sekarang dipilih kayaknya pensiun di Thailand lucu juga tuh. Jadi another tempat destinasi pensiun yang asik. Anyway, hopefully kalian suka 2 episode sebelumnya dan tunggu 2 episode berikutnya. Dua masih ada 6 sih, tapi ya hopefully kalian enjoy dan stay tune di cerita kita. Bye.